Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini adalah cemas yang membuatmu galau. Kira-kira apa yang membuatmu galau dan cemas? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Taurus. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu. Bintang Taurus, 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 Taurus. Kita lihat apa yang terjadi, di mana cemasmu yang akhirnya membuat dirimu galau, gundah gulana. Kamu cemas apa sampai akhirnya membuatmu mager ataupun tidak nyaman? King of Wands, wow. Di sini ada Five of Wands, oke. Di sini Knight of Wands, ada Eight of Pentacles, ada juga The Chariot, dan ada Six of Swords. Saya lihat di sini ada beberapa dari kalian ini menantikan pekerjaan ataupun lagi fokus pada karir ya. Dimana karir kamu, kalau kamu sekarang kondisinya lagi galau karena contoh kalau kamu dalam bidang bisnis, dagang ya, lagi sepi ataupun lagi stres aja dengan tekanan dari pekerjaan. Kadang-kadang kamu ingin berjuang untuk uang ya, tetapi ujung-ujungnya uang itu juga habis karena kebutuhan ya. Jadi siklusnya gitu-gitu terus. Saya kerja, capek, dapat duit, bayar kebutuhan hidup, kerja lagi, kayak seolah-olah kok hidup saya begini-begini terus ya. Kok hidup saya di siklus yang begitu terus ya. Semesta mau sampaikan kepada kamu ini, kalau ini untuk Taurus ini lebih ke karir ya, masalah karir ya. Galau karena ada beberapa yang belum mempunyai pekerjaan juga ya. Jadi kamu menyesuaikan saja kalau ini terjadi pada dirimu ya. Kalau kondisinya ini tidak sesuai dengan dirimu, berarti energinya bukan untukmu atau readingan ini bukan untukmu ya. Karena di sini sesuai tema kita, cemas dan membuat galau, di mana kamu mungkin belum mempunyai pekerjaan sehingga kamu belum punya duit padahal kebutuhan banyak, ataupun sudah mempunyai pekerjaan tapi ada tekanan entah dari pekerjaan itu sendiri, tekanan dari pimpinan, ataupun circle toxic, orang-orang yang membuat kamu tidak nyaman ataupun persaingan tidak sehat. Nah, semesta mau sampaikan kepada kamu untuk tetap berjuang ya, jangan pernah takut. Ingat semesta, selama kamu bekerja dengan setulus hati, dengan kejujuran dan tidak merugikan siapapun, kamu tidak berhak untuk tidak enakan ya. Kecuali kalau memang kamu pernah salah, ya minta maaf. Jangan pernah membuat hidup orang stres karena dirimu untuk keberhasilanmu. Kan ada seperti gitu, orang mengorbankan orang lain untuk keberhasilan dirinya. Selama kamu tidak membuat seperti gitu, lakukanlah, jalankan, karena itu tempatmu, karena yang kamu lakukan itu sudah tepat. Tetapi kalau kamu merugikan orang lain, jangan, karena ada karma. Makanya tuh kebanyakan rezeki orang tertutup karena merugikan orang lain ya. Jadi di sini hati-hati.
Jangan sampai kamu merugikan orang lain atau menyakiti orang lain. Ya, hidup ini adalah perjuangan. Ya, di sini saya kasih pesan semesta. Kenapa kamu harus galau? Galau itu yang hanya membuat kamu tidak nyaman. Akhirnya apa? Menjadi beban. Kamu udah beban di kantor, tambah lagi beban perasaan. Karena dirimu, karena pikiranmu. Akhirnya apa? Kerja nggak beres, capek, badan pegel-pegel, capek ya. Ujung-ujungnya mungkin kamu ada migrain, sakit kepala ya, ataupun apapun, atau ribut lagi dengan pasangan. Ya, bagaimana kamu mendapatkan banyak duit kalau kondisi kamu tuh ribut aja atau tidak nyaman, tidak menyenangkan? Ingat, uang itu tidak akan datang kepada orang yang mengeluh. Tidak akan datang lama-lama betah lama-lama dengan orang yang eh, emosian ataupun lagi galau ya. Dia, coba kamu lihat energi uang. Pada saat kamu terima gaji gimana? Kamu bahagia tidak? Pada saat kamu terima gaji pasti bahagia. Nah, di situ pada saat kamu bahagia dia akan datang kepada kamu. Kenapa cepat perginya Kak Ica? Ya karena tiba-tiba kamu sudah berpikir, wah saya terima gaji, habis itu besok terima gaji. Wah besoknya saya harus bayar nih, bayar tagihan, bayar ini, hutang di sana, hutang di sini, belum kebutuhan hidup. Dan akhirnya habis. Mungkin cuma seminggu udah habis tuh uang. Ya. Kenapa? Karena dalam artian ya memang seperti gitu sebenarnya siklusnya. Cuman karena tambah beban, jadi ujung-ujungnya habis full. Ya, contohnya Kak saya masih punya uang nanti bisa tabung untuk 1 juta. Tapi karena kamu berpikir negatif, ternyata ada telepon, aduh ibu sakit bantu dulu, atau ya ampun anakmu sakit, ayo kita ke rumah sakit, atau kamu yang sakit, atau nggak rasa uang tabungan kamu yang 1 juta itu ya yang sebenarnya untuk safety, untuk tabungan, ujung-ujungnya mungkin ada ban kempes, ataupun perbaikan mobil, motor, ataupun apalah yang lain di rumah yang memang ada kebutuhan tak terduga. Akhirnya habis lagi. Ataupun malah tidak cukup, ada berhutang. Itu tadi saya bilang ya. Jadi kalau mau bicara kamu cemas ini kan galau ini karena ada beberapa yang tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak mempunyai duit tetapi punya banyak kebutuhan. Jadi orientasinya kamu itu adalah kerja ya, untuk menghasilkan uang. Setidaknya kamu itu berpikir bahwa saya harus menghasilkan uang dengan kerja apa, kerja yang harus menyenangkan, itu kerja apa. Nah itu ya, ya. Jadi kamu tuh yang harus men-setting dirimu untuk bisa mendapatkan uang dengan cara menyenangkan. Ini apa yang harusnya lakukan, bukan saya hanya asal kerja aja baru ujung-ujungnya nanti tetap saya dapat duit. Jadi saya mau kerja apa aja yang penting saya dapat duit. Itu kan mindset kita kan. Saya kerja apa aja yang penting halal. Tapi energi kamu nggak nyaman dengan kerjaan kamu. Ya, akhirnya apa? Uang yang kamu dapatkan cuman singgah doang. Itu yang kebanyakan terjadi di masyarakat kita atau kehidupan kita sehari-hari. Padahal seharusnya kamu yang men-setting bahwa saya harus menentukan kerja apa yang menyenangkan untuk bisa menghasilkan uang, dan uang itu betah lama di saya. Kenapa? Karena kalau kita menyenangkan, itu ibaratkan uang itu betah lama-lama di kita. Bahkan dia menarik energi lainnya atau teman-teman lainnya, energi uang lainnya masuk ke kita. Kenapa? Karena kita happy, kita enjoy. Makanya orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Kenapa? Mindsetnya penuh dengan tekanan kalau orang miskin. Makanya banyak pengeluaran tak terduganya. Sedangkan orang kaya, ya memang dia tahu ada pengeluaran, tetapi pengeluarannya itu lebih sedikit, tak terduga dibandingkan pemasukan. Kenapa? Karena dia happy. Makanya uang berlama-lama di rekeningnya, di kantongnya, di lacinya. Dan itu sudah saya alami. Ya. Makanya saya berbagi kepada kalian. Jadi carilah pekerjaan yang membuat kamu happy, bukan membuat kamu tertekan. Di sini ya, Kak Ica, tapi saya perlu pekerjaan apa saja? Ya terserah, itu kembali kepada pilihanmu. Karena kan saya bilang mindset kita selama ini, saya kerja apa saja yang penting halal. Tetapi kan kondisinya ini, kamu sudah mempunyai pekerjaan, tapi kamu masih galau. Sesuai tema kita, cemas yang membuatmu galau. Ya, saya tetap bertahan di kantor ini atau saya resign ya? Kok saya nggak nyaman? Saya sudah bekerja bertahun-tahun tapi hidup saya begini-begini saja. Berarti kan ada sesuatu dalam hatimu yang menghambat atau ada mental block. Jadi kita melihat tuh bukan hanya dari sisi luar pekerjaannya, tapi kita lihat dari diri kita. Jangan sampai diri kita yang bermasalah sebenarnya, bukan dari pekerjaannya. Ya, saya kerja tapi uangnya begini-begini, pergi nggak lama. Jadi saya bekerja bertahun-tahun hidup begitu-gitu aja, malah banyak hutang Kak Ica. Ya berarti kamu lihat,
apa yang terjadi pada dirimu. Ya, kenapa sampai kamu bisa seperti begitu? Bukan melihat dari pekerjaannya, bos toksik, ini toksik. Oke, itu masalah luar. Tetapi kembali lagi kepada dirimu. Kenapa kamu masih mau betah dengan orang-orang toksik di sana? Ya karena uangnya kayak ya itu, karena kamu dengan kondisi emosi dengan orangnya akhirnya berpengaruh ke hatimu. Hatimu memblok energi kelimpahan, di mana ya uang itu hanya persinggahan gajimu gitu ya. Gajimu hanya persinggahan, dan akhirnya ya kamu kere lagi. Kerja capeknya doang kebanyakan seperti gitu. Tapi tetap harus disyukuri bahwa walaupun mungkin kondisi pekerjaanmu di sini ya, karena itu kan pilihan ya. Tetapi kalau kondisi pilihanmu adalah saya tetap harus dikerja di situ, kenapa kamu harus galau? Setidaknya kamu tetap harus ada energi bersyukur. Kenapa? Setidaknya mungkin kamu tidak kaya dari pekerjaanmu, tetapi setidaknya kamu tidak kelaparan. Itu yang harus ada mindset kamu sebenarnya. Tapi kan kondisinya kamu ingin kaya di sini. Kalau memang kaya berarti keluar dari zona nyaman kamu yang kamu anggap ini zona nyaman. Padahal ini bukan zona nyaman. Ya, kamu mau jadi orang kaya nggak bisa dengan kondisi kamu jadi karyawan. Kenapa? Karena sudah ada aturan dari Depnaker. Gaji kamu segitu. Kamu mau kerja banyak sedikit ya gajimu segitu. Kalau dari Depnaker sudah menentukan. Ya. Makanya kalau dibilang gajimu cuman segitu baru tiba-tiba kamu kaya raya, berarti ada sesuatu, yaitu dalam tanda kutip korupsi. Kalau sudah ada yang menentukan dari dinas tenaga kerja baru lebih dari dirimu tanpa ada usaha lainnya, berarti itu sudah mengambil hak milik orang lain atau sudah berbuat curang. Kalau kamu mau menjadi orang kaya, ya kamu keluar dari zonamu yang tidak ada tanpa batas. Ya, tidak dipengaruhi waktu. Ya, jadi kamu kerja untuk dirimu. Bukan kamu kerja untuk negara, kamu bukan kerja untuk orang lain gitu. Intinya kan seperti gitu. Jadi sekarang itu pilihan dari dirimu. Karena semua juga itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kalau kita bicara tentang masalah pekerjaan, Kak Ica, tapi kalau saya belum mempunyai pekerjaan, bagaimana Kak Ica? Ya kalau belum mempunyai kerjaan, kenapa kamu harus stres? Ciptakan pekerjaan yang kamu sukai. Sekarang banyak kok pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya harus kamu lakukan, cuman kadang-kadang kamu itu kayak kurang gimana gitu ya. Konten kreator bisa. Kak Ica, tapi saya belum dimonetisasi. Itu kan tadi saya bilang harus pelan-pelan. Ya, itu adalah juangmu. Tidak mungkin kita mau menjadi seorang bos ya, atau kalau dibilang milioner itu tanpa ada perjuangan. Kita mulai dari nol dulu, sama seperti bangun rumah, nggak mungkin langsung atap. Pasti fondasi dulu yang dikuatkan. Dan fondasi itu tidak langsung satu hari, 2 hari. Ya, kita harus gali dulu. Kadang-kadang orang bikin pasang pancang ya, supaya kuat, supaya besok-besok kalau ada gempa nggak roboh atau bangunan nggak miring, itu kan. Nah ini sama dengan kamu, mental kamu di mana itu harus lihat dulu tempatnya di mana, terus kesabaranmu diuji di situ. Ya, jangan hanya lihat orang kaya itu mungkin kita lihat sekarang sudah happy, tapi kita nggak tahu dulu dia bagaimana. Dia berjuang keras juga untuk mendapatkan kekayaan itu. Kak Ica dia sudah lahir kaya Kak Ica. No, orang mempertahankan juga tuh susah loh. Mempertahankan tuh lebih sulit dibandingkan mendapatkan kekayaan. Jadi jangan berpikir anak orang kaya itu dia enak-enak saja mendapatkan warisan. Untuk mempertahankannya juga susah. Apalagi kalau seandainya dia sudah kaya tiba-tiba jatuh miskin. Itu mentalnya sudah luar biasa. Makanya dia tidak mau untuk miskin, dia mempertahankan, dia lebih belajar. Sedangkan yang miskin masih hidup mager, santai. Ini bicara mental soalnya. Ya. Jadi untuk pekerjaan di sini kalau kamu galau tentang pekerjaanmu, ya kamu yang harus bisa menentukan sikap. Karena semua nasibmu adalah ditentukan dari pilihanmu saat ini. Ya, jangan cemas. Kalau kamu cemas kan berarti kamu nggak nyaman. Nah, berarti kamu sudah tidak nyaman di kerjaanmu situ. Kenapa kamu masih harus di situ? Tapi saya bingung nggak mau cari pekerjaan di mana. Ya sudah, kalau memang kamu tidak bisa mencari pekerjaan yang kamu sukai, ya bikin pekerjaan yang kamu sukai. Banyak kok pekerjaan yang kamu sukai. Contoh ya,
kamu suka nyanyi, nih contoh nih, yang kemarin-kemarin saya sudah sampaikan kan, kamu suka nyanyi, nyanyi itu bukan hanya nyanyi doang di kamar mandi nggak dapat duit apa-apa, ataupun mungkin cuma nyanyi di kafe nggak dapat apa-apa, kamu bisa jadi konten kreator, kamu suka musik, konten musik ya, atau ciptakan lagu, kamu bikin karya. Sekarang kan kita nggak tahu nasib kita. Ya, kamu bikin karya di YouTube, karyamu dihargai, disukai, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Karena kalau kita bekerja dengan hati yang gembira, pasti ada hasil, sekecil apapun itu. Kamu nyanyi di TikTok, sekarang kan medianya banyak, kamu menyanyi di Facebook, ya live apa gitu, ya. Kayaknya saya nggak bisa nyanyi yang lain, ya yang lain terserah. Kalau kamu suka masak ya, kamu masak, konten masak, habis itu konten mukbang, pas kamu makan, konten mukbang, ya. Habis itu apa lagi? Ya. Pokoknya dibikinlah yang sekarang teknologi kan sudah canggih. Gunakan itu, jangan pakai cara lama. Kamu menjual di ada lapak kamu, sepi-sepi ya, menjual di TikTok. Ya, menjual di Facebook, menjual di marketplace kan, menjual di contohnya Shopee atau apa online lainnya, platform lainnya gitu. Jangan pasif. Ya, supaya apa? Ibaratkan banyak jalan menuju Roma, bukan hanya satu jalan. Sekarang ini sudah banyak. Sekarang kamu mau gerak tidak? Saya malu Kak Ica. Kalau malu ya sudah nggak usah. Karena ada beberapa saya malu Kak Ica. Ya berarti itu masalah mental lagi, itu luar daripada ranah saya. Karena itu kembali ke pilihanmu. Kalau kamu mau sukses ya mentalmu harus diasah dulu gitu. Ya. Jadi kalau kamu galau berarti ada sesuatu yang salah pada dirimu. Yang tidak nyaman. Ya mungkin karena uangnya kurang, ya berarti kamu minta gaji tambahan, atau kalau bisa ya kerja paruh waktu lagi. Kalau memang kamu kondisinya jadi karyawan. Tapi kalau saya mau jadi bos, Kak, belum ada modal, ya itu kamu kerja dulu sebagai karyawan, ambil pelajarannya, atau kalau dibilang itu kamu harus bisa mendapatkan pengalaman, baru kamu buka usaha. Jangan kosong-kosong tanpa ilmu. Makanya orang bilang itu kita tuh tetap harus belajar walaupun sudah tua. Apalagi kalau kamu masih muda. Nah, gitu ya. Jadi jangan bilang, Kak Ica bicara banyak. Ini saya kasih tahu pesan semesta untukmu. Dan dari pengalaman saya juga. Ya, jadi seperti gitu. Ya, jangan pernah galau. Karena kalau kamu memelihara galau, sama saja kamu memelihara duri dalam daging. Tidak nampak, tidak kelihatan, tapi sakitnya terasa. Ya, bahkan bisa infeksi. Nah itu ya, jadi fokuslah pada pekerjaan yang kamu sukai. Kalau memang sekarang kondisinya kamu tidak bisa apa-apa, ya cintai pekerjaanmu saat ini. Walaupun mungkin kalau merasa bahwa tidak nyaman, tetapi karena itu kan pilihanmu. Jadi kamu berusaha untuk mencintai. Kalau nggak bisa mencintai berarti keluar aja. Cari pekerjaan yang kamu sukai. Itu kan kembali ke pilihan. Makanya tadi saya bilang, kalau seandainya pekerjaanmu tidak bisa membuatmu kaya, tetap harus bersyukur. Di mana kamu tidak kelaparan dari pekerjaan itu, walaupun tidak bisa membuatmu kaya. Tapi kan orientasinya kamu di sini ingin kaya kan? Ya berarti kamu harus keluar dari zona toksik yang mungkin kamu merasa ini zona nyaman kamu. Padahal nggak bisa mengantarkanmu menjadi orang yang hebat. Ya, karena hebat itu adalah orang mental pejuang. Kamu sudah mampu atau belum untuk mengasah mentalmu keluar dari zonamu? Nah itu ya, jadi tetap semangat, jangan pernah galau, karena galau itu di vibrasi bawah. Galau itu kecemasan yang membuat kita miskin. Maaf ya, kenapa? Karena dia levelnya di bawah. Kalau kamu mau mendapatkan energi kekayaan, energi kelimpahan, itu harus bahagia, bukan galau, bukan mager. Ya, energi kesyukuran. Seperti gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.